Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GKPS Jambi. Adik-adik sekolah minggu sudah pada siap untuk beribadah kan? Kalau begitu duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa uang persembahannya ya adik-adik. Kita akan mengangkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Kita persiapkan diri kita dengan bernyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Seperti obat hati yang senang.
berkah Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Esa, Engkau telah menyatakan diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dalam saling merendahkan diri, karena Yesus telah merendahkan diri adalah teladan yang hidup bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan bagi kami untuk mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan yang kekal. Kiranya janji-Mu yang Engkau berikan kepada Putra-Mu Yesus Kristus telah menjadi iman bagi kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekolah Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Erna. Mari kita siapkan diri kita dengan bernyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Semuanya sudah siapkan Alkitab? Oke, good. Sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan saat ini juga Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, pemahaman, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati juga Kakak Erna yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah ya setiap yang terucap dari mulut Kakak Erna berasal dari Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita
firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita buka ya sama-sama kitabnya dari Kejadian 15 ayat 20 ayat 15 sampai 21. Mari ikutin ya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuh pada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung kamu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah tentang menjadi pendamai. Nah, cerita tentang Yusuf tadi mungkin adik-adik sudah mendengar ya. Sudah pernah dengar kan cerita Yusuf? Ya, Yusuf adalah anak dari Yakub. Nah, Yusuf ini mempunyai 11 saudaranya. Nah, kalau dengan Yusuf berarti dia 12 bersaudara. Nah, Yusuf ini merupakan anak kesayangan dari papanya. Papanya sangat sayang sekali sama Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Saudara-saudaranya cemburu kepada Yusuf. Suatu ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf untuk ke Mesir untuk menjadi budak. Nah, di sana akhirnya Yusuf menjadi budak di Mesir. Yusuf menjadi budak, dia mengikuti setiap apapun yang dilakukan dengan dia tetap taat kepada Tuhan. Karena ketaatan Yusuf tadi, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan oleh raja di Mesir. Nah, suatu ketika terjadilah kelaparan di kampung kelahirannya si Yusuf tadi. Nah, saudara-saudaranya mulai menjadi kelaparan. Dia tahu kalau di kota Mesir itu banyak sekali persediaan makanan. Akhirnya mereka pergi ke kota Mesir. Nah, sampai di kota Mesir mereka tidak tahu bahwa itu adalah adik mereka Yusuf. Mereka bertemu dengan Yusuf. Nah, diam-diam Yusuf menolong saudara-saudaranya. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi? Nah, Yusuf mengakui kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, adik mereka yang mereka jual dahulu ke Mesir. Nah, kaget saudara-saudaranya kaget dan merasa ketakutan, merasa bersalah. Kenapa takut? Karena dia pernah menjahati Yusuf. Iya, dia pernah menjahati Yusuf, tapi Yusuf malah menjadi menolong mereka. Nah, ceritanya Yusuf akhirnya mengampuni. Aku sudah mengampuni kamu, saudara-saudaraku, sambil dia menangis dan memeluk saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya, adik-adik? Ya, dia karena walaupun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat, tetapi Allah memberi yang terbaik kepada Yusuf. Yusuf taat kepada Allah, ia tidak dendam dan mau berdamai dengan saudara-saudaranya. Nah, inilah sikap Yusuf yang harus kita tiru, adik-adik. Kita mau memaafkan orang yang salah kepada kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita harus mau menjadi
anak yang pembawa damai. Nah, mungkin adik-adik pernah kali ya berantem sama teman-temannya? Pasti pernah ya. Nah, setelah berantem rasanya gimana? Pasti nggak enak kan? Nah, pasti setelah itu maafan kan sama teman-temannya. Maafin aku ya, aku tadi salah. Iya, aku juga maaf. Tadi aku juga salah. Nah, setelah kita meminta maaf, setelah kita berdamai sama teman-teman kita, pasti ada rasa senang, ada rasa kelegaan. Nah, di sini kita diajarkan kita mau menjadi seperti Yusuf, walaupun dia sudah dijahati sama saudara-saudaranya, dibenci, dijual ke kota Mesir, tapi Yusuf tetap mau mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kita harus menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita. Kita adalah orang berdosa, suka menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita. Lewat apa? Dia disalib di kayu salib. Dia salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, tadi seperti ayat hafalan kita juga yang mengajarkan kita dari Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, kita harus ingat ya adik-adik dengan ayat hafalan ini dari Roma 12 ayat 17 yang mengatakan bahwa janganlah membalas jahat dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi walaupun kita misalnya kita berantem sama kakak kita, abang kita harus berdamai sama saudara kita. Bukan hanya saudara ya, semua orang, teman-teman di sekolah juga. Nah, kalau kita sudah berdamai, pasti kita akan senang dan sukacita. Amin adik-adik, semoga kita boleh selalu menjadi pembawa damai untuk semua. Kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk dapat menjadi pembawa damai. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengampuni orang yang salah kepada kami. Walaupun kami dijahati, kami mau terus mengampuni mereka. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pembawa damai, anak-anak yang menjadi damai, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami selalu anak-anak sekolah minggu. Berikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mau berserah kepada Tuhan dan kami yakin percaya Tuhan akan menjaga dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita sama-sama mengucapkan Bubondo galanganku, bahe harajaon minai bata.
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sekolah minggu maka tahun Selamat hari Minggu, Naibata Mamasu Masu.